Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yahya di Breaking News hari ini. Dari Bajnas katanya nih, mau dibikin. Ini satu kandang sudah selesai. Ini satu kandang lagi katanya lagi dibikin di tanah desa. Jumpa lagi dengan kami di Fakta Presisi Kabupaten Kuningan di Rabu tanggal 17 September 2025. Saya sedang berada di kantor Bajnas Kabupaten Kuningan ya. Dalam hal ini saya ingin berbincang-bincang terkait program yang diluncurkan oleh Bajnas Pusat melalui Bajnas Kabupaten Kuningan ya, terkait ternak domba ya, untuk kelompok yang rencananya itu akan disalurkan di desa saya. Nah, untuk itu saya sudah berada di kantor Bajnas dengan Pak Kepala Bajnas ya, ada Pak Haji Yayan Sopyan ya, dia didampingi wakil ketuanya dengan Bapak Haji Yusron Khalid ya. Saya akan berbincang-bincang langsung ya. Untuk itu mari ikuti secara bersama-sama ya bincang-bincang kami di kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Saya dari Fakta Presisi ini Pak, tertarik yang melihat kegiatan yang sedang dilaksanakan ya. Kemarin kebetulan secara tidak disengaja ya, kami meninjau itu antusias warga juga tentunya sangat menyambut dengan antusias ya, dengan baik ya, artinya dengan adanya program yang diluncurkan oleh Bajnas ini Pak, melalui Bajnas Kabupaten Kuningan ini. Bisa berbagi Pak, kira-kira apa sih program yang nanti akan digelontorkan atau dilaksanakan di desa saya itu? Boleh Pak, langsung saja di Fakta Presisi Kabupaten Kuningan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke tim Fakta Presisi yang telah berkenan berkunjung ke Bajnas Kabupaten Kuningan guna bukan mencari informasi atau klarifikasi terkait dengan bantuan ternak domba yang diagendakan kolaborasi antara Bajnas Pusat, Bajnas Provinsi, dan Bajnas Kabupaten Kuningan. Sebagai bahan maklum, diawali bahwa Bajnas punya tugas utama yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kita punya banyak program. Kalau di pusat itu ada puluhan, ada 39. Tapi kalau di kami hanya diperas menjadi 5 program unggulan, yaitu Bajnas Peduli, Bajnas Bajnas Peduli, Bajnas Sehat, Bajnas Cerdas, Bajnas Takwa, dan Bajnas Sehat. Jadi kita bagi menjadi 5 program unggulan. Di Bajnas Peduli kami melakukan langkah-langkah sesuai dengan amanat pusat bahwa tugas Bajnas hanya 2, yaitu mendistribusikan dan mendayagunakan. Kalau mendistribusikan langsung kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, baik itu konsumtif lah seperti sembako atau layanan kesehatan yang memerlukan, termasuk pendidikan. Nah, dan yang kedua ada untuk pemberdayaan. Untuk pemberdayaan Bajnas telah melakukan langkah-langkah banyak sekali lah. Seperti kemarin kita juga pernah membantu masyarakat pertanian. Yang kedua, rumah tidak layak huni atau RLHB, rumah layak huni. Bajnas kolaborasi dengan TNI. Alhamdulillah Bajnas Kuningan mendapat reward penghargaan sebagai penyelenggara RLHB, rumah layak huni Bajnas terbaik secara nasional tahun 2025 yang kerjasama dengan ini. Yang berikutnya lagi kami juga mengajukan ke pusat, banyak yang kami ajukan termasuk MLB, Madrasah Layak Belajar. Madrasah Belajar kami ajukan ke sana, tapi alhamdulillah Kuningan juga mendapat, tetapi tidak melalui Bajnas Kabupaten Kuningan. Jadi madrasah mendapat bantuan dari Bajnas Pusat langsung. Jadi sistemnya mengajukan online, kemudian diverifikasi oleh Bajnas Pusat, autentifikasinya serta hasil wawancaranya diserap oleh pusat, kemudian diturunkan ke Kabupaten Kuningan. Tadi malam juga ada yang bertanya ke saya, Pak Haji izin karena saya ingin monitor. Jangankan sampean, saya juga tidak pernah mau monitor karena tidak ada perintah. Kalau tidak ada perintah tidak turun.
Nah, yang terakhir ini kami ajukan sudah 1 tahun lebih nih, peternakan domba di kampung Desa Sayana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat amanah untuk melaksanakan program itu, tapi segala sesuatunya memang aturannya pusat. Yang mengaturnya pusat, kita hanya berkenan untuk monitoring, memastikan apakah desa itu betul-betul terselenggara pelaksanaan kegiatannya setiap hari atau tidak. Karena mekanisme dan SOP-nya Badnas Pusat yang mengatur. Sekarang sudah ada 1 kandang yang sudah selesai dibangun, kemudian yang satunya sedang diselesaikan. Targetnya mungkin bulan Oktober itu sudah selesai semua, sehingga pengadaan kambingnya, spek dan segala macamnya Badnas RI yang punya hajat. Kami melakukan monitoring, kebetulan Badnas RI juga mengangkat salah seorang tim ahli, itu pendamping yang ditunjuk langsung, diwawancarai oleh Badnas RI, kemudian diangkat oleh Badnas RI, kemudian mendapatkan tunjangannya, kecil lah, tidak besar, hanya 2 jutaan kalau tidak salah itu. Jadi kami ke sana di samping menghubungi kelompok tani yang 30 orang, juga menghubungi pendamping, karena apapun yang kami pantau tentu harus berdasarkan fakta di lapangan, berapa orang yang bekerja, berapa lahannya, bagaimana kontribusi masyarakatnya, kemudian kontribusi bantuan desanya seperti apa dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang bangunannya sedang dilaksanakan, tinggal nanti kalau sudah selesai kambingnya akan di drop dari Badnas RI. Jadi kami tugasnya dari Kabupaten Kuningan membantu sebagian untuk menyiapkan kandangnya, dan itu juga melalui prosedur yang sangat ketat sekali. Kami minta laporan pertanggungjawabannya setiap hari, bukan setiap minggu, progres reportnya setiap hari. Bahkan Kabupaten Kuningan, informasi yang saya terima dari Pak Entus selaku koordinatornya yang menangani langsung, yang namanya Pak Entus, Kuningan mendapatkan penghargaan dari pusat karena satu-satunya kabupaten se-Indonesia yang menyampaikan laporan kegiatan per hari itu adalah Kuningan. Kabupaten Kuningan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi credit point untuk lebih dipercaya. Karena kalau kita menganggarkan anggaran Badnas Kabupaten Kuningan belum terpenuhi syarat untuk membantu, walaupun Kuningan termasuk daerah termiskin kedua di Jawa Barat, tapi penghimpunannya belum maksimal. Kita baru 6 sampai dengan 7 miliar. Beda dengan kabupaten kota yang lain yang sudah seperti Sumedang 39 miliar, Ciamis 20 miliar, banyak lah yang lain. Kita masih 6. Dan itu juga kebutuhan yang konsumtif yang paling banyak, seperti kebutuhan anak tidak mampu sekolah, itu kan tidak punya kantong, yang rutin laku, yang dirawat di rumah sakit, yang BPJS-nya nunggak, dan sebagainya, itu yang kami tangani setiap. Jadi terima kasih dari media berkenan ke Badnas, dan ini juga kami mohon ya bantu informasikan kegiatan ini, karena ini juga harus amanah nih. Kita harus pegang 3 prinsip aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Aman syar'i, apapun yang kita lakukan dari mulai secara struktural. Badnas itu kan lembaga pemerintah non struktural. Lembaga pemerintah non strukturalnya kita tidak punya kaki di bawah ya. Jadi kita langsung melaksanakan tugas umum dari Badnas Pusat secara syar'i. Dari aspek agamanya seperti apa? Yang paling kita takutkan itu kan aspek agamanya. Apakah sudah terpenuhi syarat rukun untuk 8 asnaf atau tidak? Nah, kemudian kalau aman regulasi ya kita mekanisme secara tertib administrasi kita tempuh. Jadi ada surat menyuratnya, administrasinya kita siapkan. Dan aman NKRI, apapun yang Badnas berikan kepada masyarakat dalam rangka penguatan hubul waton minal iman, kecintaan pada negara, kecintaan pada NKRI, bukan menjadi separatis atau apalagi menjadi kelompok yang anti NKRI. Itu yang kami merasa berbangga ada media yang kesini, mohon bantu pula, karena semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada Badnas, akan semakin bagus pula Muzaki pemberi amanah kepada Badnas untuk mendapat menunaikan kewajibannya melalui Badnas. Seperti kami kemarin secara nasional, secara internasional mengirimkan bantuan ke Gaza ini. Itu kan Bapak juga monitor ya, itu luar biasa responnya, sehingga kepercayaan publik terhadap Badnas semakin tinggi. Kalau tidak ada media, tidak ada artinya ya. Jadi kami sangat berterima kasih sekali ada media.
pentingnya bersinergi ya. Iya, penting bersinergi ya. Dan tolong sampaikan lah, mudah-mudahan yang mustahik ya penerima manfaat tetap optimis, yakin bahwa ada saudara-saudara kita, kemudian yang muzaki, yang agniya, yang memiliki harta berkecukupan, percaya kepada Bajnas, dan ini bukti bahwa Bajnas hadir. Bajnas hadir dalam rangka mengayomi, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan secara syar'i, secara regulatif. Dari Pak Ketua, enggak tambahan? Program dari Basnas Kabupaten Kuningan, insya Allah Basnas itu amanah sesuai dengan asnaf. Kalau istilah di Basnas itu asnaf, tapi kalau di pemerintah, kalau mustahik itu kan istilahnya kemiskinan. Jadi kita sinergis dengan pemerintah daerah, sinergis dengan berbagai pihak dalam konteks pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuningan, bahwa program Bajnas ini insya Allah bermanfaat untuk umat. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Wakil ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat ya, untuk keluarga masyarakat Kuningan khususnya, dan untuk semua ya yang menyimak acara di Fakta Presisi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.